Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah, selamat datang di channel Haki TV Muslim. Di video kali ini, saya akan menceritakan kisah Nabi Saleh alaihissalam. Semoga kisah hidup para nabi bisa menjadi pedoman hidup untuk kita semua dan membuat iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi jauh lebih kuat. Samud adalah nama suatu suku yang oleh sementara ahli sejarah dimasukkan bagian dari bangsa Arab, dan ada pula yang menggolongkan mereka ke dalam bangsa Yahudi. Mereka bertempat tinggal di suatu dataran bernama Al-Hijr, terletak antara Hijaz dan Syam, yang dahulunya termasuk jajahan dan dikuasai suku Ad yang telah habis binasa disapu angin taufan, yang dikirim oleh Allah sebagai pembalasan atas pembangkangan dan pengingkaran mereka terhadap dakwah dan risalah Nabi Hud alaihissalam. Kemakmuran dan kemewahan hidup serta kekayaan alam yang dahulu dimiliki dan dinikmati oleh kaum Ad telah diwarisi oleh kaum Samud. Tanah-tanah yang subur yang memberikan hasil berlimpah ruah, binatang-binatang perlahan yang berkembang biak, kebun-kebun bunga yang indah, rumah-rumah yang didirikan di atas tanah yang datar dan dipahatnya dari gunung. Semuanya itu menjadikan mereka hidup tentram, sejahtera dan bahagia. Mereka aman dari segala gangguan alamiah, dan kemewahan hidup mereka akan kekal bagi mereka dan anak keturunan mereka. Kaum Samud tidak mengenal Tuhan. Tuhan mereka adalah berhala-berhala yang mereka sembah dan puja. Tempat mereka minta perlindungan dari segala musibah dan mengharapkan kebaikan serta kebahagiaan. Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang tidak akan membiarkan hamba-hambanya berada dalam kegelapan terus-menerus tanpa diutusnya Nabi pesuruh di sisinya untuk memberi penerangan dan memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat ke jalan yang benar. Demikian pula, Allah tidak akan menurunkan azab dan siksaan kepada suatu umat sebelum mereka diperingatkan dan diberi petunjuk olehnya dengan perantara seorang yang dipilih untuk menjadi utusan dan rasulnya. Sunnatullah ini berlaku pula kepada kaum Samud, yang kepada mereka telah diutuskan Nabi Saleh, seorang yang dipilihnya dari suku mereka sendiri, dari keluarga yang terpandang dan dihormati oleh kaumnya, terkenal tangkas, cerdik, pandai, rendah hati dan ramah dalam pergaulan. Dikenalkan mereka oleh Nabi Saleh kepada Tuhan yang sepatutnya mereka sembah, Tuhan Allah yang Maha Esa, yang telah menciptakan mereka, menciptakan alam sekitar mereka, menciptakan tanah-tanah yang subur, yang menghasilkan bahan-bahan keperluan hidup mereka, menciptakan binatang-binatang yang memberi manfaat dan berguna bagi mereka, dan dengan demikian memberi kepada mereka kenikmatan dan kemewahan hidup dan kebahagiaan lahir dan batin. Tuhan yang Maha Esa itulah yang harus mereka sembah, dan bukan patung-patung yang mereka pahat sendiri dari batu-batu gunung yang tidak berkuasa memberi sesuatu kepada mereka atau melindungi mereka dari ketakutan dan bahaya. Nabi Saleh mengatakan pada mereka bahwa ia termasuk dari mereka. Terjalin antara dirinya dan mereka ikatan keluarga dan darah. Mereka adalah kaumnya dan sanak keluarganya, dan dia adalah keturunan dan sesuku dengan mereka. Ia mengharapkan kebaikan dan kebajikan bagi mereka, dan sesekali tidak akan menjerumuskan mereka ke dalam hal-hal yang akan membawa kerugian, kesengsaraan, dan kebinasaan bagi mereka. Ia menerangkan kepada mereka bahwa ia adalah pesuruh dan utusan Allah, dan apa yang diajarkan dan didakwahkan kepada mereka adalah amanat Allah yang harus dia sampaikan kepada mereka untuk kebaikan mereka semasa hidup dan sesudah mereka mati di akhirat kelak. Ia mengharapkan kaumnya mempertimbangkan dan memikirkan sungguh-sungguh apa yang ia serukan dan anjurkan, dan agar mereka segera meninggalkan persembahan kepada berhala-berhala itu dan percaya beriman kepada Allah yang Maha Esa, seraya bertaubat dan mohon ampunan kepadanya atas dosa dan perbuatan syirik yang selama ini telah mereka lakukan. Allah Maha dekat kepada mereka, mendengarkan doa mereka, dan memberi ampun kepada yang salah bila dimintanya. Terperanjatlah kaum Saleh mendengar seruan dan dakwahnya, yang bagi mereka merupakan hal yang baru, yang tidak diduga akan datang dari saudara atau anak mereka sendiri. Maka ditolaklah ajakan Nabi Saleh itu seraya berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami mengenalmu seorang yang pandai, tangkas dan cerdas, pikiranmu tajam, dan pendapat serta semua pertimbanganmu selalu tepat.
Pada dirimu kami melihat tanda-tanda kebajikan dan sifat-sifat yang terpuji. Kami mengharapkan dari engkau sebetulnya untuk memimpin kami, menyelesaikan hal-hal yang rumit yang kami hadapi, memberi petunjuk dalam soal-soal yang gelap bagi kami, dan ikut kepercayaan kami dikala kami menghadapi krisis dan kesusahan. Akan tetapi segala harapan itu menjadi meleset dan kepercayaan kami kepadamu tergelincir hari ini, dengan tingkah lakumu yang menyalahi adat istiadat dan tata cara hidup kami. Apa yang engkau serukan kepada kami? Engkau menghendaki agar kami meninggalkan persembahan kami dan nenek moyang kami, persembahan dan agama yang telah menjadi darah daging kami, menjadi sebagian hidup kami, sejak kami dilahirkan dan tetap menjadi pegangan untuk selama-lamanya. Kami sesekali tidak akan meninggalkannya karena seruanmu, dan kami tidak akan mengikutimu yang sesat itu. Kami tidak mempercayai cakap-cakap kosongmu, bahkan meragukan kenabianmu. Kami tidak akan mendurhakai nenek moyang kami dengan meninggalkan persembahan mereka dan mengikuti jejakmu. Nabi Saleh memperingatkan mereka agar jangan menentangnya dan mengikuti ajakannya beriman kepada Allah yang telah mengaruniai mereka rezeki yang luas dan penghidupan yang sejahtera. Diceritakan kepada mereka kisah kaum-kaum yang mendapat siksa dan azab dari Allah karena menentang Rasulnya dan mendustakan risalahnya. Hal yang serupa itu dapat terjadi di atas mereka jika mereka tidak mau menerima dakwahnya dan mendengar nasihatnya yang diberikannya secara ikhlas dan jujur sebagai seorang anggota dari keluarga besar mereka dan yang tidak mengharapkan atau menuntut upah atas usahanya itu. Ia hanya menyampaikan amanat Allah yang ditugaskan kepadanya, dan Allah lah yang akan memberinya upah dan ganjaran untuk usahanya memberi pimpinan dan tuntunan kepada mereka. Sekelompok kecil dari kaum Samud yang kebanyakan terdiri dari orang-orang yang kedudukan sosial lemah menerima dakwah Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sedangkan sebagian besar mereka yang tergolong orang-orang kaya dan berkedudukan tetap berkeras kepala dan menyombongkan diri menolak ajakan Nabi Saleh dan mengingkari kenabiannya dan berkata kepadanya, "Wahai Saleh, kami kira bahwa engkau telah kerasukan setan dan terkena sihir. Engkau telah menjadi gila, akalmu sudah berubah dan pikiranmu sudah kacau, sehingga engkau dengan tidak sadar telah mengeluarkan kata-kata yang tidak masuk akal, dan mungkin engkau sendiri tidak memahaminya. Engkau mengaku bahwa engkau telah diutuskan oleh Tuhanmu sebagai Nabi dan Rasul-Nya. Apakah kelebihanmu dari kami semua, sehingga engkau dipilih menjadi Rasul? Padahal ada orang-orang di antara kami yang lebih patut dan lebih cakap untuk menjadi Nabi atau Rasul daripada engkau. Tujuanmu dengan bercakap kosong dan kata-katamu hanyalah untuk mengejar kedudukan dan ingin diangkat menjadi kepala dan pemimpin bagi kaummu. Jika engkau merasa bahwa engkau sehat badan dan sehat pikiran, dan mengaku bahwa engkau tidak mempunyai arah dan tujuan yang terselubung dalam dakwahmu itu, maka hentikanlah usahamu menyiarkan agama barumu dengan mencerca persembahan kami dan nenek moyangmu sendiri. Kami tidak akan mengikuti jalanmu dan meninggalkan jalan yang telah ditempuh oleh orang-orang tua kami lebih dahulu." Nabi Saleh menjawab, "Aku telah berulang-ulang mengatakan kepadamu bahwa aku tidak mengharapkan sesuatu apapun darimu sebagai imbalan atas usahaku memberi tuntunan dan penerangan kepadamu. Aku tidak mengharapkan upah atau mendambakan pangkat dan kedudukan bagi usahaku ini, yang aku lakukan semata-mata atas perintah Allah. Dan bagaimana aku dapat mengikutimu dan menelantarkan tugas dan amanat Tuhan kepadaku, padahal aku telah memperoleh bukti-bukti yang nyata atas kebenaran dakwahku. Janganlah sesekali kamu harapkan bahwa aku akan melanggar perintah Tuhanku dan melalaikan kewajibanku kepadanya hanya semata-mata untuk melanjutkan persembahan nenek moyang kami yang batil itu. Siapa yang akan melindungiku dari murka dan azab Tuhan jika aku berbuat demikian? Sesungguhnya kamu hanya akan merugikan dan membinasakan aku dengan seruanmu itu." Setelah berhasil menghentikan usaha dakwah Nabi Saleh, dan dilihatnya ia bahkan makin giat menarik orang-orang mengikutinya dan berpihak kepadanya, para pemimpin dan pemuka kaum Samud berusaha hendak membendung arus dakwahnya yang makin lama makin mendapat perhatian, terutama dari kalangan bawah menengah dalam masyarakat. Mereka menentang Nabi Saleh dan untuk membuktikan kebenaran kenabiannya dengan suatu bukti mujizat dalam bentuk benda atau kejadian luar biasa yang berada di luar kekuasaan manusia. Nabi Saleh sadar bahwa tantangan kaumnya yang menuntut bukti darinya berupa mukjizat itu adalah bertujuan hendak menghilangkan pengaruhnya
dan mengikis habis kewibawaannya di mata kaumnya, terutama para pengikutnya, bila ia gagal memenuhi tantangan dan tuntutan mereka. Nabi Saleh membalas tantangan mereka dengan menuntut janji dengan mereka. Bila ia berhasil mendatangkan mukjizat yang mereka minta, bahwa mereka akan meninggalkan agama dan persembahan mereka dan akan mengikuti Nabi Saleh dan beriman kepadanya. Sesuai dengan permintaan dan petunjuk pemuka-pemuka kaum Samud, berdoalah Nabi Saleh memohon kepada Allah agar memberinya suatu mukjizat untuk membuktikan kebenaran risalahnya dan sekaligus mematahkan perlawanan dan tantangan kaumnya yang masih berkeras kepala itu. Ia memohon dari Allah dengan kekuasaannya menciptakan seekor unta betina, dikeluarkannya dari sebuah batu karang besar yang terdapat di sisi sebuah bukit yang mereka tunjuk. Maka sejurus kemudian, dengan izin Allah yang Maha Kuasa lagi Maha Pencipta, terbelahlah batu karang yang ditunjuk itu dan keluar dari perutnya seekor unta betina. Dengan menunjuk kepada binatang yang baru keluar dari perut batu besar itu, berkatalah Nabi Saleh kepada mereka, "Inilah dia unta Allah. Janganlah kamu ganggu dan biarkanlah ia mencari makanannya sendiri di atas bumi Allah. Ia mempunyai giliran untuk mendapatkan air minum, dan kamu mempunyai giliran untuk mendapatkan minum bagimu dan bagi ternakmu juga. Dan ketahuilah bahwa Allah akan menurunkan azabnya bila kamu sampai mengganggu binatang ini." Kemudian berkeliaranlah unta di ladang-ladang, memakan rumput sesuka hatinya tanpa mendapat gangguan. Dan ketika giliran minumnya tiba, pergilah unta itu ke sebuah sumur yang diberi nama sumur unta, dan minumlah sepuas hatinya. Dan pada hari-hari giliran unta Nabi Saleh itu datang minum, tiada seekor binatang lain berani menghampirinya, yang mana menimbulkan rasa tidak senang pada pemilik-pemilik binatang itu yang makin hari makin merasakan bahwa adanya unta Nabi Saleh di tengah-tengah mereka itu merupakan gangguan, laksana duri yang melintang di dalam kerongkongan. Dengan berhasilnya Nabi Saleh mendatangkan mukjizat yang mereka tuntut, gagallah para pemuka kaum Samud dalam usahanya untuk menjatuhkan kehormatan dan menghilangkan pengaruh Nabi Saleh. Bahkan, sebaliknya telah menambah tebal kepercayaan para pengikutnya dan menghilangkan banyak keraguan dari kaumnya. Maka dihasutlah oleh mereka pemilik-pemilik ternak yang merasa jengkel dan tidak senang dengan adanya unta Nabi Saleh yang merajalela di ladang dan kebun-kebun mereka, serta ditakuti oleh binatang-binatang peliharaannya. Persengkongkolan diadakan oleh orang-orang dari kaum Samud untuk mengatur rancangan pembunuhan unta Nabi Saleh. Dan selagi orang masih dibayangi oleh rasa takut dari azab yang diancam oleh Nabi Saleh bila untanya diganggu, di samping adanya dorongan keinginan yang kuat untuk melenyapkan binatang itu dari atas bumi mereka, muncullah tiba-tiba seorang janda bangsawan yang kaya raya menawarkan akan menyerahkan dirinya kepada siapa yang dapat membunuh unta Saleh. Di samping janda itu, ada seorang wanita lain yang mempunyai beberapa putri-putri cantik menawarkan akan menghadiahkan salah seorang dari putri-putrinya kepada orang yang berhasil membunuh unta itu. Dua macam hadiah yang menggiurkan dari kedua wanita itu, di samping hasutan para pemuka Samud, mengundang dua orang lelaki bernama Mushada bin Muharij dan Gudar bin Salif berkemas-kemas akan melakukan pembunuhan bagi meraih hadiah yang dijanjikan di samping sanjungan dan pujian yang akan diterimanya dari para kafir suku Samud bila unta Nabi Saleh telah mati dibunuh. Dengan bantuan 7 orang lelaki, bersembunyilah kumpulan itu di suatu tempat di mana biasanya dilalui oleh unta dalam perjalanannya ke sumur tempat ia minum. Lalu segeralah dipanah betisnya oleh Musada yang disusul oleh Gudar dengan menikamkan pedangnya di perutnya. Dengan perasaan bangga, pergilah para pembunuh unta itu ke ibu kota, menyampaikan berita matinya unta Nabi Saleh yang mendapat sambutan sorak-sorai dan teriakan gembira dari pihak musyrikin. Seakan-akan mereka kembali dari medan perang dan membawa kemenangan yang gemilang. Berkata mereka kepada Nabi Saleh, "Wahai Saleh, untamu telah mati dibunuh. Cobalah datangkan apa yang engkau katakan dulu akan ancamannya bila unta itu diganggu. Jika engkau betul-betul termasuk orang-orang yang terlalu benar dalam kata-katanya." Nabi Saleh menjawab, "Aku telah peringatkan kamu bahwa Allah akan menurunkan azabnya atas kamu jika kamu mengganggu unta itu."
Maka dengan terbunuhnya unta itu, tunggulah engkau akan tibanya masa azab yang Allah telah janjikan dan telah aku sampaikan kepada kamu. Kamu telah menentang Allah dan terimalah kelak akibat tentanganmu kepadanya. Janji Allah tidak akan meleset. Kamu boleh bersukaria dan bersenang-senang selama 3 hari ini. Kemudian, terimalah ganjaranmu yang setimpal pada hari keempat. Demikianlah kehendak Allah dan takdirnya yang tidak dapat ditunda atau dihalang. Ada kemungkinan menurut sementara ahli tafsir bahwa Allah melalui Rasulnya Nabi Saleh memberi waktu 3 hari untuk memberi kesempatan. Kalau-kalau mereka sadar akan dosanya dan bertobat minta ampun serta beriman kepada Nabi Saleh dan risalahnya. Akan tetapi dalam kenyataannya, tempo 3 hari itu bahkan menjadi bahan ejekan kepada Nabi Saleh yang ditentangnya untuk mempercepat datangnya azab itu dan tidak usah ditangguhkan 3 hari lagi. Nabi Saleh memberitahu kaumnya bahwa azab Allah yang akan menimpa di atas mereka akan didahului dengan tanda-tanda, yaitu pada hari pertama bila mereka terbangun dari tidurnya, akan menemui wajah mereka menjadi kuning dan berubah menjadi merah pada hari kedua dan hitam pada hari ketiga, dan pada hari keempat turunlah azab Allah yang pedih. Mendengar ancaman azab yang diberitahukan oleh Nabi Saleh kepada kaumnya yang membunuh unta, merancang pembunuhan atas diri Nabi Saleh mendahului tibanya azab yang diancamkan itu. Mereka mengadakan pertemuan rahasia dan bersumpah bersama akan melaksanakan rancangan pembunuhan itu di waktu malam, di saat orang masih tidur nyenyak, untuk menghindari tuntutan balas darah oleh keluarga Nabi Saleh jika diketahui identitas mereka sebagai pembunuhnya. Rancangan mereka ini dirahasiakan sehingga tidak diketahui dan didengar oleh siapapun kecuali mereka sendiri. Ketika mereka datang ke tempat Nabi Saleh melaksanakan rancangan jahatnya di malam yang gelap dan senyap, berjatuhanlah di atas kepala mereka batu-batu besar yang tidak diketahui dari arah mana datangnya, dan yang seketika merebahkan mereka di atas tanah dalam keadaan tidak bernyawa lagi. Demikianlah Allah telah melindungi Rasulnya dari perbuatan jahat hamba-hambanya yang kafir. 1 hari sebelum hari turunnya azab yang telah ditentukan itu, dengan izin Allah, berangkatlah Nabi Saleh bersama para mukminin pengikutnya menuju Ramloh, sebuah tempat di Palestina, meninggalkan Hijr dan penghuninya. Kaum Samud binasa ditimpa halilintar yang dahsyat, beriringan dengan gempa bumi yang mengerikan. Kisah Nabi Saleh diceritakan oleh 72 ayat dalam 11 surah. Di antaranya, surah Al-A'raf ayat 73 hingga 79, surah Hud ayat 61 hingga ayat 68, dan surah Al-Qamar ayat 23 hingga ayat 32.